Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Diluruskan. Sholli sholat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wailul likulli mazatil lumazah alladzi jama'a malawadada yahsabu anna malahu akhlada kala la yumbadana fil khudama wa ma adraka mal khudama narullahil muqaddatul lati tattaliu alal afidah innaha alaihim muqsadatun fi amadin mumaddada. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan dimulai, Ustaz. Mantap, kalau lupa lu. Sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya di pagi hari ini. Yang kedua, tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari negeri jahiliyah ke negeri terang dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Pada beberapa pagi ini saya akan bacakan surat An-Nahl ayat 68-69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ila nahli anni takhiti minal jibali wa yutan wa mina syajari wa mimma ya'rishun. Summa kulli min kulla samaroti fasluki subula rabbaki zulu yakhruju min butuniha syarabu mukhtalifun awkhanuhu fihi shifaa'un linnasi inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon
pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Yang dimaksud dengan wahyu dalam ayat ini ialah ilham, petunjuk, dan bimbingan dari Allah kepada lebah agar lebah membuat sarangnya di bukit-bukit, juga di pohon-pohon serta di tempat-tempat dibuat manusia. Kemudian berkat adanya ilham dari Allah ini lebih membangun rumah atau sarangnya dengan sangat rapi, struktur dan susunannya sehingga tidak ada celah padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan insting kepada lebah untuk makan dari sari buah-buahan dan menempuh jalan-jalan yang telah dimudahkan Allah baginya. Sehingga lebah dapat menempuh jalan udara yang luas, padang Sahara yang membentang luas, lembah-lembah dan gunung-gunung yang tinggi menurut apa yang disukainya. Lalu masing-masing lebah dapat kembali ke sarangnya tanpa menyimpang ke arah kanan atau ke arah kiri, melainkan langsung menuju sarangnya. Tempat ia meletakkan telur-telurnya dan madu yang dibuatnya. Lebah membangun lilin untuk sarangnya dengan kedua sayapnya. Dan dari mulutnya ia memuntahkan madu, sedangkan lebah betina mengeluarkan telur dari tubuhnya, kemudian menetes dan terbang ke tempat kehidupannya. Qatada an Abdul Al-Rahman Ibnu Syaib Ibnu Aslam mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, An-Nahl 9, yaitu dengan penuh ketaatan. Qatada Abdul Rahman menjadikan lafaz zulul dalam hal keterangan keadaan dari lafaz fasluki, yaitu tempuhlah jalan Tuhanmu dengan penuh ketaatan. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagian menjadi tunggangan mereka, sebagian mereka makan. Dan tetapi pendapat pertama adalah pendapat yang paling kuat, yaitu mengatakan bahwa lafaz zuhul menjadi halal, lafaz zuhul jalan. Demikian yang saya jelaskan itu sedikit ringkasan tentang An-Nahl surat 68 ayat 68 sampai 69. An-Nahl sendiri itu yang artinya lebah. Dari semenjak zaman Rasulullah itu sudah dijelaskan manfaat lebah dan apa yang dikeluarkan itu madu itu menjadi obat dari segala penyakit. Yang dulu zaman dulu yang belum ada obat, madu itu adalah sumber dari istilahnya syifa untuk kesembuhan dari segala penyakit. Nah, dari penjelasan tadi An-Nahl 6869 itu saya jelaskan manfaat lebah dan manfaat madunya untuk kesembuhan. Yang untuk pada kali ini saya jelaskan sifat dan karakter lebah tersebut pada era pandemi COVID-19 kali ini. Sama juga saya tanyakan kepada jamaah muslimin yang berbahagia, apa bedanya mata lebah dan mata lalat? Sama-sama hewan, sama-sama punya sayap yang bisa terbang, tapi kedua hewan tersebut mempunyai karakter yang sangat istilahnya bersinggungan sekali.
itu sama juga dengan kayak manusia, karakter manusia saat ini. Kenapa saya jelaskan lebah itu sangat berharga dan karakter itu sangat seperti kayak manusia, dan mata lalat itu seperti karakter manusia juga. Ada dua karakter manusia, yaitu seperti mata lebah dan mata lalat. Mengapa lebah bisa cepat sekali menemukan bunga dan mengapa lalat cepat sekali menemukan kotoran? Mata lebah memang didesain khusus untuk hanya menemukan bunga, sedangkan mata lalat memang didesain khusus untuk menemukan kotoran. Mengapa? Karena makanan lebah adalah madu, sedangkan makanan lalat adalah kotoran. Sama juga kayak manusia di kehidupan kita masing-masing, seperti di tetangga ataupun di toko, samping toko. Di pikiran lebah hanyalah madu, dan madu. Sedangkan pikiran lebah, sedangkan dalam pikiran lalat hanyalah kotoran. Akibatnya fokus lebah adalah madu, sedangkan fokus lalat adalah kotoran. Alhasil susah bagi lebah untuk menemukan kotoran, tapi mudah dan cepat bagi lebah untuk menemukan bunga dimanapun. Sebaliknya susah bagi lalat untuk menemukan bunga, tapi mudah cepat bagi lalat untuk menemukan kotoran dimanapun. Ini seperti kayak sifat manusia. Janganlah kalian menjadi mata-mata lalat, karena karakter mata lalat itu hanya melihat temannya manusia, sesama manusia itu hanya dilihat dari kejelekan-kejelekan saja, bukan dilihat dari kebaikannya seperti mata lebah. Jadi kalau semisal tetangga bertetangga punya mobil baru, punya rumah baru, dirasan-rasan, itu seperti karakter mata lalat. Beda lagi kayak semisal kayak mata lebah kita menjadi karakter mata lebah. Kita selalu bersyukur, menyikapi hal-hal negatif itu ke positif. Seperti kayak contoh ke pandemi COVID-19 ini, semua orang pada mengeluh, semua orang sambat, semua orang pada bingung. Tapi kalau kita bisa menjadi mata lebah, kita harus bisa, kita cari peluang, kesempatan. Di saat orang-orang bingung, kita mencari peluang, kesempatan. Apa itu? Kalau istilah kita di saat ini itu berdamai COVID-19 dan menuju new normal. Itu maksudnya kalau kita menyikapi hal positif, ya itu tujuannya gini. Maksudnya berdamai dengan COVID-19 itu istilahnya kita hidup di sela-sela, yaitu yang ada di lingkungan yang tidak pada umumnya tidak normal, yang di lingkungan kita itu ada COVID-19, dan kita harus bisa menyikapi itu dengan pertama dengan waspada, mewaspada diri, selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, dan menjaga kesehatan imun tubuh kita. Itu kalau kita bisa menyikapi dengan positif. Sedangkan maksud dari kita dengan tujuan new normal, yaitu kita sebagai manusia, kita harus bisa langsung beradaptasi dengan era baru, attitude baru, budaya baru. Tidak bisa kita kembali ke budaya yang sebelum-sebelumnya, kita kerja, buka toko, biasa, nggak bisa. Kita harus merubah semua karakter dan attitude baru semua. Mulai kita rajin cuci tangan, mulai kita menjaga jarak, physical distancing, kita mulai menjaga kebersihan, itu lebih care sama tubuh kita, menjaga imun kita, tubuh kita. Karena apa? Kita menjadi new normal kembali, yang terbaru, dan istilahnya semua
merubah karakter dan budaya kita sehari-hari yang dulu kita nggak bisa kembali lagi. Itu kita menjadi new normal, itu maksudnya kayak gitu. Sama juga kayak yang saya samakan dengan karakter mata lebah. Mata lebah itu melihat walaupun ditempatkan di tempat sampah pun, walaupun di tempat kotor pun, mata lebah selalu melihat hal yang positif dan bersih, dan melihat bunga walaupun itu kecil itu tapi bisa melihat sekecil kesempatan peluang yang kita dapat, itu kita menjadi mata lebah. Jangan melihat karakter seperti manusia seperti mata lalat. Walaupun ditempatkan di tempat yang bersih, dia selalu mencari tempat-tempat kotoran. Itu sama juga kayak karakter manusia yang tidak mau merubah kehidupannya dirinya sendiri, yang hanya selalu menyalahkan dirinya dan menyalahkan orang lain, hanya bisa mengeluh. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu peliharalah pikiran dan hati kita untuk selalu berpikir positif dalam melihat segala hal, karena di sanalah awal semua kebaikan dan keburukan. Rasulullah sudah menasihatkan bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik itu maka baik pula semuanya. Kalau buruk itu buruk pula semuanya. Itulah sebabnya kita diminta berwudu untuk mensucikan bukan hanya untuk tubuh kita, tapi juga terutama pikiran dan hati kita. Kita pun diminta bertasbih untuk pula mensucikan hati dan pikiran kita. Semoga kita semua bisa menjaga harta kita yang paling utama, yaitu hati dan pikiran kita sendiri. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Al-Baqarah ayat 10. Demikian ceramah pagi ini dari saya. Semoga mendapatkan hikmah. Sedikit banyak kalau ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.